Selamat pagi. Selanjutnya saya akan mendemokan cara membuat surabi kinca. Surabi kinca ini adalah satu makanan khas dari Jawa Barat, Bandung. Ya. Bahan-bahan untuk membuat surabi kinca adalah kita memerlukan santan, ya, 600 ml, kemudian tepung beras, ya, 100, kemudian tepung terigu 100 gram, kemudian di sini ada garam, ada ragi bubuk, 2 butir telur, kemudian ini ada pewarna hijau. Ini opsional ya, kalau tidak suka pewarna tidak dipakai, tidak apa-apa. Kalau ada daun suji atau daun pandan, karena di Eropa ini daun suji sama daun pandan susah ditemukan, maka kita menggunakan esen pandan, ya. Kemudian untuk kinca nanti kita perlu 100 gram brown sugar. Harusnya ini pakai gula merah ya, pakai brown sugar di sini dapatnya. Kemudian santannya 500 ml, ya. Nanti tambah garam dan juga harusnya pakai daun pandan, ya. Kira sekarang daun pandannya tidak ada, kita menggunakan ini saja bahan-bahannya. Kemudian nanti untuk supaya tidak lengket kita tambahkan sedikit minyak. Kalau yang asli yang namanya surabi itu tidak pakai minyak, tapi kita karena pakai teflon kita pakai minyak sedikit, ya. Kemudian alat-alat ini kita ada balon whisk, ya, ada kocokan, kemudian ada bol, dan kita ada teflon kecil dan juga tutupnya kayak ini aja, tutup. Dan ini cetakan surabi yang biasa digunakan kalau tradisional ya di Indonesia. Jadi kita sekarang pakai ini, disesuaikan dengan di Eropa ini karena alat-alat yang sesuai susah ditemukan. Oke, demikian kita mulai proses pengolahannya. Langkah pertama adalah kita membuat base-nya dulu atau dasarnya supaya mengembang surabinya, yaitu 50 gram tepung terigu, ya. Kemudian 1 sendok teh ini ragi, ya, atau yeast, ya, 1 sendok teh, ya. Diaduk. Kemudian kita tambahkan 50 ml air, ya. Ini base-nya yang kita buat adalah 50 gram tepung terigu, kemudian 50 ml air dan 1 sendok teh ragi, ya. Kita aduk seperti ini, campur rata, aduk, ya. Setelah tercampur rata kita tutup pakai plastic wrap, ya, seperti ini, dan biarkan mengembang. Nanti dia akan keluar bulir-bulir ke atas tuh, ya, itu berarti raginya sedang aktif. Nah, itu kita baru nanti kita bisa gunakan. Sekitar 5-10 menit kita tunggu biangnya ini mengembang. Sekitar 10 menit. Ini hasilnya. Nah, ini dia sudah mulai aktif, ya, raginya campur dengan air dan juga tepung terigu. Oke, langkah selanjutnya kita campur bahan tepung beras, kemudian tepung terigu, ya, campur rata, tambahkan garam, nah, sendok teh, ya, campur rata. Nah, selanjutnya biangnya kita campurkan dengan bahan yang telah kita campur rata ini. Nah, ini bagusnya ini pakai tangan, ya, jangan pakai whisking bowl atau spatula karena dia tidak tercampur. Dia harus pakai tangan seperti ini, ya, campur. Jadi ini ada sistem di tepuk, ya, tepuk supaya dia tercampur.
ini ya. Nah, setelah ini baru kita masukkan santan. Santannya sedikit supaya tidak kerdal. Ya, terus nih tambahkan lagi ya, habis ya, aduk sampai habis ya. Nah, seperti ini. Proses selanjutnya kita aduk telur ya, untuk lepas ya, seperti ini. Campurkan lagi. Oke, setelah tercampur rata, kita tutup dengan plastik wrap ya. Ini didiamkan selama 1 jam. Sambil menunggu ini 1 jam, kita akan proses membuat cinca ya. Cinca itu adalah campuran dari gula merah, kemudian santan kelapa, dan sedikit garam ya. Harusnya ditambahkan daun pandan. Kebetulan di Eropa ini daun pandan sulit ditemukan, jadi kita tidak menggunakan daun pandan. Nah, ini adonan ini nanti kita bagi dua, satu untuk dikasih pewarna hijau, satu lagi dikasih warna aja putih. Jadi nanti serabinya jadi putih hijau ya. Untuk pewarna adalah opsional, dimana jika kita tidak mau menggunakan pewarna hijau, cukup putih saja ya. Oke, tunggu 1 jam. Pembuatan cinca yang pertama kita masukkan santan ya, sebanyak 500 ml. Kemudian gula merah. Ya, ini adanya brown sugar ya. Ini. Kemudian sedikit garam. Kita berapa sendok teh. Ya. Tekan apinya. Kita aduk. Untuk supaya cinca ini kental, kita tambahkan maizena ya. 1 sendok makan. Ya. Oke, cinca sudah siap. Oke, kita lihat. Nah, ini adonan sudah kita diamkan 1 jam ya, seperti ini ya. Ini kita diamkan 1 jam. Nah, sekarang adonan ini kita bagi dua ya, kita bagi dua. Ya, bagi rata ya.
Oke, setelah itu yang satu kita tambahkan esen pandan ya. Kita sepakat. Oke. Warna hijau karena putih ya. Kita sekarang akan kompornya di angka 1 ya, A2 ya. Diperkirakan karena ini kompornya kompor listrik. Ini menggunakan ini, nanti kita akan menggunakan tutup ya, seperti ini, tutup panas ya. Oke, kita tunggu sampai panas. Nah, ini biar nggak lengket, bisa ditambahkan minyak sedikit ya, biar tidak lengket. Kita tuangkan 1 sendok ini. Gitu. Ini nanti ada rongga-rongga ya, keluar rongga-rongga. Setelah kelihatan rongga-rongganya, baru kita tutup ya. Oke, kita lihat. Bagus ya. Hasilnya bagus banget nih. Putih 1. Oke. Sekarang yang kedua, yang hijau. Tunggu juga sama supaya keluar gelembung-gelembung. Gelembung-gelembung udara baru ditutup. Setiap gelembung-gelembung udara kita tutup lagi ya. Oke, kita lihat. Oke, sudah matang. Sudah bagus ya. Lihat hasilnya bagus ya, empuk. Ada pori-porinya ya. Sini. Hasilnya bagus ya, nggak sama ya, pori-porinya ya, lembut ya, lembut rasanya tuh ya. Oke, hasilnya bagus. Oke, sekarang kita proses garnish ya. Garnishnya kita menggunakan melon, kemudian kasih buah ceri, kemudian kita kasih pisang juga sini. Untuk buah bebas ya, buah apa aja adanya, silakan garnish bebas ya, garnishnya bebas. Oke, seperti ini. Kasih kincap. Oke.